Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, berjumpa kembali dalam program Minute of Change, menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Tema yang saya bawakan hari ini adalah kehilangan. Salah satu sumber stres yang paling awam ialah kehilangan. Kejadian 42 ayat 36 dan 3-38. Dan Yakub ayah mereka berkata kepadanya, "Kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi dan Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya itu." Tetapi jawabnya, "Anakku itu tidak akan pergi ke sana bersama-sama dengan kamu, sebab kakaknya telah mati. Dan hanya dialah yang tinggal. Jika dia ditimpa kecelakaan di jalan yang akan kamu tempuh, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena duka cita." Ketika orang-orang mengalami kehilangan, ada dua reaksi lazim yang terjadi, yaitu ketakutan, kesedihan, rasa takut dan sedih yang dalam. Oleh siapa saja, namun ada rasa takut dan sedih yang wajar dan ada pula yang tidak wajar. Mazmur 142 ayat 3. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh dengan sembunyi, karena mereka memasang jerat terhadap aku. Kesedihan dan rasa takut bagaikan dua sisi mata uang yang datang silih berganti. Kesedihan adalah transisi kehidupan yang harus kita lewati. Rasa sedih yang berkelebihan akan memicu rasa takut yang dapat membunuh iman dan pengharapan. Rut pasal 1 ayat 20 hingga 21. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku." Naomi mengalami kepahitan karena kehilangan seluruh anggota keluarganya, kedua anaknya, suaminya, dan bahkan harta bendanya. Belajarlah dari kisah Naomi. Dia telah kehilangan segalanya namun masih bisa mengambil keputusan yang benar. Seringkali kita ngotot untuk bertahan dalam suatu keadaan yang salah dan buruk, lalu menjadi stres dan putus asa dan menyalahkan orang lain dan menyalahkan Tuhan. Mazmur 23 ayat 4. "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadahku dan tongkatku, itulah yang menghiburkan aku." Dalam situasi kondisi sesulit apapun, jangan pernah putus asa, sebab ketakutan dan kesedihan yang berlebihan akan memicu keputusasaan, kekhawatiran yang akan mematikan iman dan pengharapan kita. Bapak Ibu, virus corona adalah badai goncangan yang besar yang telah terjadi atas dunia ini. Hampir semua orang mengalami kehilangan. Ada yang kehilangan orang yang dikasihinya, pekerjaan, kesehatan, uang, reputasi, dan segala sesuatu apapun yang mereka miliki. Mazmur 33 ayat 18. "Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya." Mari, anggaplah virus corona ini sebagai sarana dari Tuhan agar kita hidup lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Bukan ketakutan yang kita bangun, namun keintiman dengan Tuhan. Sebab kita semua pasti memiliki waktu yang lebih banyak saat-saat ini. Mazmur 25 ayat 14. "Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka." Jika kita takut akan Tuhan, pastilah Dia menuntun kita memasuki rencananya. Amin.
Terima kasih telah menonton tayangan Minute of Change. Tuhan Yesus memberkati.